Selamat siang, perkenalkan saya Laurencia Fidelis dengan NRP 3203224006. Ya, perkenalkan nama saya Rusali Ilona dengan NRP 320 322 4015. Kenalin, nama aku Dwi Jaya Dinitra Harjo dengan NRP 320 322 4028. Saya di sini selaku ketua kelompok. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang coffee shop dan pastry. Coffee shop memiliki beberapa cabang. Yang pertama ada pada Brooklyn, New York, Long Island City, dan yang terakhir ada di Jamaika. Coffee shop menjual beberapa produk, dan top 5 penjualannya ada pada produk coffee, tea, bakery, drinking coklat, dan flavor. Di sini kami akan menampilkan hasil analisis kami dari data coffee shop dan pastry. Data yang kami ambil ini berdasarkan bulan April. Data ini kami olah dengan menggunakan Python dan Power BI. Dashboard yang kami buat ini mencampur profil pelanggan, analisis transaksi produk, serta pengelolaan inventory. Jadi ini merupakan proses kami dalam mengolah data. Yang pertama itu import Panda, gunanya itu untuk mengolah data. Lalu yang kedua itu from Google Colab import drive, itu artinya menghubungkan dari Google Drive ke Google Colab, sehingga kita bisa dibaca langsung dari drive kita. Selanjutnya itu aus list dir, gunanya untuk ngelist file yang ada di folder drive kita. Di sini kita menggunakan generation, pastry inventory, product, customer, sales outlet, sales receipt. Selanjutnya, kita menggunakan pdread, gunanya itu untuk ngebaca file CSV kita agar bisa diolah di Google Colab kita. Selanjutnya, kita masukkan data ISNA sum untuk menampilkan jumlah data kosong pada setiap kolom. Nah, ini kita masukkan per filenya dari data 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, terakhir data keenam. Selanjutnya itu ada data dropna. Dropna ini akan menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Jadi dari data kita itu kolom-kolom yang kosong akan langsung auto kehapus. Selanjutnya itu ada merge data. Ini tuh gunanya untuk menggabungkan dua data berdasarkan kolom tertentunya. Nah, di merge data yang kali ini kita menggunakan sales outlet, product, dan per year. Ini akan muncul sales outletnya yaitu Long Island City, lalu ada data dari customernya juga, ada birth year, dan ada generationnya. Selanjutnya itu kami akan mencari merge datanya berdasarkan produk kategori. Ini kami menggunakan produk coffee dan juga tea. Ini akan muncul harga produknya, apakah dia kena pajak. Selanjutnya kita akan mencari total quantity sold per produk kategori. Di sini ada beberapa produk. Penjualan tertinggi ada pada produk coffee, yang kedua ada tea, bakery, dan yang terendah itu ada pada packaged coklat. Selanjutnya, kami akan mencari total quantity sold by generation. Nah, dapat dilihat dari grafik pie yang kami buat ini, total quantity sold terjual paling banyak itu ada pada baby boomers dengan persentase 23,4%. Yang paling rendah ada pada millennials sebesar 13,4%. Quantity sold over time. Jadi kita melihat total penjualan per harinya dalam bulan April ini. Dapat dilihat dari grafik lain ini, yang terendah itu ada di minggu keempat, tanggal 29. Penjualan paling tinggi minggu keempat, tepatnya di tanggal 27. Total quantity sold by tax. Di sini kita akan melihat ada 88,8% produk yang kami jual itu terkena pajak dan 11,2%-nya dari pajak. Dari grafik quantity by year ini dapat dilihat bahwa customer dengan tahun kelahiran 1990 sampai 2000-an yang paling banyak, yang terendah itu dari tahun 1970 sampai 180. Nah, selanjutnya saya akan presentasikan dashboard bertema coffee shop, tekan performa penjualan, produk, dan juga pajak. Dashboard yang kami buat itu terdiri dari 3 card visual, 1 bar chart, 2 line chart, 2 button slicer, dan 1 pie chart. Yang di awal ini kita membahas 3 card visual. Yang pertama ada tekan total quantity yaitu sebesar 72.000. Kedua, tekan total unit price yaitu 16M887.350. Nah, total unit price ini kita mengambilnya berdasarkan jumlah total unit yang diproduksi dikalikan dengan per unitnya. Tiga ini ada total customer yaitu sebesar 10 juta orang. Sekarang kita masuk ke chart yang pertama ya. Berdasarkan top 5 total kuantitas berdasarkan kategori. Dan dari data kita lihat bahwa kategori coffee memiliki penjualan tertinggi yaitu sebesar 30.100 unit.
Kemudian yang rendah ada flavor yaitu sebesar 3.500 unit. Kenapa sih kita mengambil top 5-nya? Karena agar kita dapat lebih mudah untuk melihat data ini secara lebih jelas, kemudian juga lebih efisiensi saja, lebih mudah untuk dapat dipelajari. Yang kedua, kita masuk ke data line chart yang pertama yaitu total kuantitas dan terjual dan total customer berdasarkan tahun lahir. Dari data ini kita dapat melihat bahwa di coffee shop ini yang paling banyak terjual yaitu kepada anak-anak yang lahir di tahun 1990 hingga 2000. Yang terendah itu pada anak-anak yang lahir di tahun 1960 hingga 70. Mengapa demikian terjadi? Karena anak-anak yang lahir di 1990 hingga 2000 ini dia sudah mengalami masa inovasi kopi, di mana kopi yang dulu awalnya misalnya rasanya masih hanya ada beberapa saja, sekarang sudah mulai banyak variasi. Dan juga coffee shop sekarang ini sudah lebih banyak digunakan untuk orang untuk bekerja. Orang-orang biasanya kalau misalnya nongkrong-nongkrong sukanya di coffee shop. Nah dulu itu mereka itu nongkrong kalau misalnya anak-anak yang bawahnya tahun 1990 itu, mereka dulu nongkrongnya masih seringnya di kayak warung-warung kopi biasa. Mereka belum terlalu mengenal yang namanya coffee shop. Jadi anak-anak yang lahir di tahun 1990 hingga 2000 ini mereka sudah lebih merasakan menariknya coffee shop. Mereka dapat lebih merasa nyaman di coffee shop. Jadi wajar jika anak-anak yang lahir di tahun 1990 hingga 2000 mereka lebih menyukai dan lebih datang ke coffee shop. Kemudian kita masuk ke line chart yang kedua yaitu total penjualan per minggunya. Dari data ini kita mengambilnya yaitu di bulan April, lebih tepatnya per minggunya yaitu di tanggal 7, 11, 21, dan 28 April. Penjualan tertinggi yaitu berada di tanggal 27 April yaitu sebesar 2.890. Yang terendah yaitu di tanggal 29 April sebesar 2.066 unit. Data ini melihat penjualan tertinggi ini kayak seperti di tanggal 27, kemudian di tanggal 24, 13 ini terjadi di hari libur atau di weekend. Maka dari itu biasanya orang-orang di weekend ini jauh lebih banyak waktu untuk dapat pergi ke coffee shop. Sedangkan yang rendah-rendah ini seperti di tanggal April, tanggal 29 ini pada aset di weekday atau di hari-hari kerja. Kurangnya waktu untuk pergi ke coffee shop. Maka dari itu biasanya coffee shop akan ramai pada hari-hari weekend. Kemudian kita masuk ke pie chart. Kita mengambil berdasarkan total barang kena pajak. Nah, dari data ini kita dapat melihat bahwa 88,82% itu barangnya semuanya yang kena pajak yang ada di coffee shop. Yang tidak kena pajak hanya sebesar 11,18%. Kemudian kita masuk ke bottom slicer. Kita mengambil bottom slicer berdasarkan gender, kota, dan generasi. Yang pertama gender, kita membagi gender ini menjadi 4 bagian, yaitu ada yang tidak mau diketahui gendernya, male laki-laki, female perempuan, netral bukan laki bukan cewek. Ya mereka kayak belum merasa bahwa dirinya laki atau perempuan. Yang pertama kita masuk ke yang tidak mau diketahui, jumlahnya ini juga ini total penjualan per minggunya. Kemudian yang di male atau laki-laki ini, kemudian di female atau perempuan, netral yang tidak mau laki atau perempuan. Kemudian kita masuk ke bottom slicer berdasarkan kota. Kita membagi kota yaitu ada Brooklyn, kemudian ada Jamaica. Ini data berdasarkan Long Island City, kota New York. Kemudian kita masuk ke bottom slicer berdasarkan generasi. Yang pertama ada baby boomers, kemudian ada Gen X, older millennials, ini Gen Z, dan yang terakhir yaitu ini younger millennials. Di sini saya akan mempresentasikan dashboard yang telah kami buat bertemakan pastry mengenai performa berdasarkan produk, cabang, serta produk tersisa. Dashboard yang kami buat ini terdiri dari 3 chart visual, 1 stack column chart, dan juga ada 2 pie chart, 1 line chart, dan ada 2 slicer. Di sini kami menunjukkan 3 chart visual. Yang pertama ini mengenai total kuantitas terjualnya, yaitu sebesar 3.000. Kemudian yang kedua ada total tersisanya, yaitu sebesar 5.000. Dan ketiga ada total persentase tersisa, yaitu sebanyak 178%. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa total kuantitas terjual dengan total tersisanya ini memiliki selisih 2.000. Yang mana menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak memproduksi pastry sehingga tersisanya ini lebih banyak, padahal konsumennya ini juga lebih sedikit dibandingkan produknya. Maka dari itu, perusahaan akan diberikan saran agar dapat memperhitungkan lagi perkiraan produksinya, agar nanti ke depannya total tersisanya ini menjadi lebih sedikit dibandingkan yang sekarang. Kemudian di sini kami menunjukkan stack column chart mengenai total persentase tersisa berdasarkan produk dan kota. Di sini ada 2 kota yaitu Long Island City dan juga New York. Sedangkan untuk produknya ada 5 yaitu ginger scone, almond croissant,
cranberry scone, hazelnut biscotti, dan juga coklat croissant. Nah, berdasarkan yang bisa kita lihat, untuk kota Long Island City ini yang paling tinggi persentase tersisanya adalah ginger scone. Sedangkan untuk New York yang paling tinggi adalah almond croissant. Nah, untuk persentasenya sendiri, ginger scone berada pada persentase 33,50% dan juga untuk almond croissant sebanyak 69,83%. Sarannya untuk kedua kota tersebut, mereka bisa untuk lebih mempromosikan produk tersebut agar nantinya dikenal oleh konsumen sehingga nanti lebih banyak kuantitas yang terjual daripada kuantitas yang tersisa. Kemudian untuk pie chart yang pertama, kami mempresentasikan mengenai total persentase kuantitas terjual berdasarkan produk. Dari 5 produk yang ada, kuantitas terjual yang paling tinggi adalah milik ginger scone, yang mana dia menunjukkan angka 29,43%. Dan untuk yang paling rendah sendiri ada di produk almond croissant, di mana dia menunjukkan angka 16,82%. Mungkin ke depannya untuk perusahaan, mereka bisa lebih gencar promosi produk almond croissant dan juga mereka dapat memberikan survei kepada para pelanggannya untuk mengetahui apa yang salah dan apa yang tidak disukai oleh para konsumen. Sehingga nanti ke depannya bisa diperbaiki lagi untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada pie chart yang kedua. Di sini kami mempresentasikan persentase perbandingan jumlah terjual dan tersisa. Dari yang bisa kita lihat sendiri, total persentase yang terjual adalah 38,81%, sedangkan untuk total jumlah yang tersisa yaitu sebanyak 61,19%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa total tersisanya ini jauh lebih besar dibandingkan total terjualnya. Untuk sarannya sendiri masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu mereka harus lebih memperhitungkan lagi perkiraan produksi pastry-nya, tidak menjadi produk yang tersisa. Lalu mereka juga bisa mempromosikan pastry-nya agar konsumennya ini bisa lebih meningkat, sehingga kuantitas yang terjual juga akan lebih meningkat dibandingkan kuantitas yang tersisa. Kemudian lanjut ada satu line chart, yaitu mengenai jumlah terjual per minggu. Pada minggu pertama, kita melihat bahwa total penjualannya ini masih dari angka 46 sampai angka 104. Lalu untuk di minggu ketiga, minggu ini adalah minggu yang paling tinggi penjualannya, yaitu berkisar pada angka 167 sampai 161. Untuk kuantitas terjual yang paling rendah sendiri ada pada tanggal 5 April di minggu pertama, yaitu dia sama sekali tidak menjual apapun. Sedangkan untuk kuantitas yang tertingginya ada pada tanggal 14 April di minggu ketiga, yaitu sebanyak 167 produk yang terjual. Oke, untuk slicernya sendiri, kami menampilkan 2 slicer. Yang pertama berdasarkan cabang, dan juga yang kedua berdasarkan produk. Untuk berdasarkan cabang, di sini ada angka 3. Artinya adalah cabang ketiga yang terletak pada Long Island City. Dan cabang kelima ini terletak pada New York City. Untuk cabang ke-8 sama juga terletak pada New York City. Hanya saja mereka berbeda alamat. Kemudian untuk produknya sendiri, nomor 69 ini artinya hazelnut biscotti, 70 ini artinya cranberry scone, 71 ini coklat croissant, terus untuk nomor 72 adalah ginger scone, dan 73 adalah almond croissant.